Setelah di video sebelumnya kita membahas analisa teknikal saham-saham sektor perbankan big cap, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas analisa teknikal saham-saham sektor pertambangan. Tapi sebelumnya perlu dicatat bahwa ternyata pada hari ini di hari penutupan indeks di US itu ternyata naik tajam. Jadi biasanya itu hari Senin IHSG berpeluang untuk naik, entah naik di awal perdagangan kemudian turun atau emang naik beneran. Biasanya ada pengaruhnya meskipun nggak selalu. Nah, langsung saja saham apa yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama ada saham Antam, kemudian Inco, MDKA dan juga TINS. Bagaimana prospeknya untuk hari Senin besok? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Antam atau Aneka Tambang. Antam kemarin ditutup turun 5 poin atau minus 0,27% ke harga 1835 per lembar saham. Ada 435.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 79,2 miliar. Dari transaksi asing kemarin net buy dan sudah net buy sejak tanggal 19 Oktober hingga kemarin. Dari transaksi broker secara keseluruhan masih ada distribusi yang dipimpin oleh broker AK dan juga WK. Dari segi teknikal, Antam masih dalam fase sideways. Support terdekatnya sini sentuh 3 kali yaitu di 1765. Kemudian mantul dan di hari Kamis yang lalu sempat menguji resist yang ada di 1865 tapi nggak mampu dijebol dan kemarin akhirnya koreksi. Untuk hari Senin besok Antam masih berpeluang untuk menguji resist lagi yang ada di 1865. Bila ini mampu ditembus, ada peluang naik menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1975 sekitar sini atau sekitar area MA60. Bila ini mampu ditembus juga, ada peluang menutup gap dulu yang ada di sini di 2030 sebelum ada target berikutnya di 2100. Itu peluangnya kalau misalkan naik. Namun misalkan besok ternyata merah lagi, apalagi closingnya di bawah MA5, maka ada risiko Antam untuk turun dulu menuju ke support terdekat yang ada di 1765 lagi. Dan mati sini masih kuat menahan, kemudian mantul lagi. Ini berjalan dan mati di titik ini. Kalau misalkan dijebol, resikonya bisa dibawa lanjut turun alias keluar dari fase sideways menuju ke support berikutnya yang ada di 1700. Yang kedua ada saham Inco atau Vale Indonesia yang kemarin ditutup turun 250 poin atau minus 3,7% ke harga 6.500 per lembar saham. Ada 338.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 218 miliar. Asing net sell dan sudah net sell dalam 4 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker secara keseluruhan juga ada distribusi. Meskipun sini ZP banyak akumulasinya, namun secara keseluruhan masih ada distribusi yang dipimpin oleh broker YU, RX dan juga BB. Dari segi teknikal, Inco kemarin turun dalam dan sempat jebol support yang ada di 6425. Namun akhirnya mantul dan closing sedikit di atasnya di 6500. Apakah ini sudah ada tanda-tanda balik arah? Belum tentu juga, ini belum konfirmasi. Bisa saja besok merah lagi dan closingnya di bawah 6425. Kalau itu yang terjadi, ada risiko di bawah turun menuju ke support berikutnya yang ada di 6225. Dan kalau misalkan masih turun juga, risikonya bisa di bawah turun lebih dalam, bisa dibawa menuju ke sini sekitar 6 ribuan atau bahkan di 5750. Itu resikonya kalau misalkan Inco emang benar-benar turun. Sebaliknya kalau misalkan emang benar-benar Inco besok ditutup hijau atau balik arah, maka resisten terdekat yang bisa termati ada di sekitar sini di 6750. Bila ini mampu ditembus juga, target berikutnya ada di 6900, kemudian di 7125. Yang ketiga ada saham MDKA atau Merdeka Copper Gold. MDKA kemarin ditutup stagnan di angka 3850 per lembar saham atau sama seperti closing di hari sebelumnya. Ada 375.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 142 miliar. Asing net sell dan dari transaksi broker secara keseluruhan ada distribusi yang dipimpin oleh broker BK. Dari segi teknikal, MDKA sebenarnya candlenya mulai merangkak naik meskipun lambat. Namun setidaknya meskipun kemarin itu candlenya merah,
tapi juga nggak turun-turun banget ya. Masih mampu bertahan di atas MA5. Oleh karena itu MDKA masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan dengan target terdekat ada di sini 3930 bila mampu ditembus. Target berikutnya ada di sekitar 4080. Sebaliknya kalau misalkan besok merah, kalau closingnya di bawah 3830, titik yang bisa cermati ada di sekitar sini 3750. Cermati sini mantul apa enggak. Kalau misalkan dijebol juga 3750, berarti ada risiko MDKA patah tren. Risikonya bisa dibawa balik menuju ke support berikutnya yang ada di 3570. Dan indikator stokastiknya sudah memasuki area overbought, jadi memang ada risiko untuk koreksi meskipun belum konfirmasi. Yang terakhir ada saham TINS atau Timah Tbk. TINS kemarin ditutup turun 15 poin atau minus 1,09% ke harga 1355 per lembar saham. Ada 93.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 12,8 miliar. Asing net sell setelah 2 hari perdagangan sebelumnya selalu net buy. Dari transaksi broker, secara keseluruhan juga ada distribusi yang dipimpin oleh broker KZ dan juga AK. Dari segi teknikal, TINS dalam beberapa waktu terakhir juga bisa dibilang sideways ya, dengan support terdekat ada di sini 1290, resist terdekat ada di 1410. Di sini juga bisa dijadikan resist karena kemarin dijebol di 1365. Nah, besok kalau misalkan nggak closing di atas 1365, apalagi kalau misalkan besok merah lagi, ada risiko turun ke sini 1290 lagi. Tapi kalau misalkan besok hijau dan closingnya di atas 1365, ada peluang TINS untuk balik arah dengan target terdekatnya tetap di sekitar 1410. Bila ini mampu ditembus, maka akan breakout dalam beberapa waktu terakhir dan berpeluang lanjut naik menuju ke resisten terdekat yang bisa cermati ada di MA60, 1435 sampai 1450. Bila ini mampu ditembus juga, berpeluang menuju ke 1520. Namun dari indikator stokastiknya mulai membentuk dead cross, jadi waspada kalau misalkan dalam waktu dekat TINS masih koreksi. Nah, itulah ulasan 4 saham sektor pertambangan yang bisa cermati untuk perdagangan hari Senin besok tanggal 31 Oktober 2022 dan juga beberapa hari ke depan selama range harganya masih relevan. Selalu siapkan trading plan dan jangan lupa atur money management. Semoga ulasan ini bermanfaat dan salam cuan.